Nenek penting duduk kentak. Nenek penting supaya absensi ya Mas ya. Iya, Prof. Iya, Pak. Firdausi ada enggak? Ya Firdausi ada enggak? Hadir, Pak. Hadir. Arif, Hadir, Prof. Kartika, Kartika Sulistiani, hadir enggak? Belum masuk, Pak. Belum. Rizky belum masuk juga. Indah Putri. Rizky apa, Hadir, Pak? Pak. Oh, Rizky Afnan. Hadir, Pak. Hadir ya. Indah Putri. Hadir, Pak. Ada? Ada, Pak. Nah. Risa Umami. Hadir, Bapak. Devian Astika Mati.
Gak ada ya? Belum. Dela, Sinta, Hadir, Prof. Rizky Nur, Fadila, Hadir, Prof. Safri Milanto, Hadir, Prof. Muhammad Furqon, Hadir, Prof. Aprilia, Hadir, Prof. Maradila, Hadir, Prof. Muhammad Isur, Hadir. Tisari, Hadir, Prof. Rofiatul, Hadir, Prof. ada yang belum saya panggil atau tadi pas nggak ada? Saya, Prof. Kartika, Iya, saya, Prof. Hadir. terus Devian, Saya, Prof. simpan. Wes, sekarang siapkan, siapkan presentasi nih. Baik, Prof. Izin share screen, Prof. Ya. Sebentar, tak catatnya dulu. Yang presentasi. Ini kelompok 1 ya. Ini, Prof. Kelompok 1. Mbak. Ini mekanika ya. Oke, kalau kajian fisika. Tanggal 14 ya. Iya, Prof. Langsung 12. Wes. Saya mulai, Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Risa Umami dan Devian Astika, pada pertemuan kali ini akan membahas tentang kinematika partikel. Next. Nah, sebelumnya kita tahu dulu tentang apa itu kinematika. Kinematika adalah studi tentang gerak, yaitu perpindahan, kecepatan, percepatan, dan waktu tanpa mengacu pada penyebab gerak, yaitu terlepas dari gaya. Sedangkan partikel adalah bagian terkecil dari benda dan geraknya hanya gerak translasi, sedangkan gerak rotasi dan vibrasi dianggap tidak ada atau diabaikan. Nah, pada gerak benda sendiri dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu gerak 1 dimensi, benda bergerak dalam 1 garis lurus, gerak 2 dimensi, benda bergerak dalam suatu bidang, dan gerak 3 dimensi, yaitu benda yang bergerak dalam suatu ruang. Nah, pada kinematika partikel ini kita akan membahas tentang gerak lurus dan gerak lengkung. Gerak lurus yang meliputi posisi, kecepatan, dan percepatan partikel saat bergerak sepanjang garis lurus. Sedangkan gerak lengkung adalah kita akan belajar tentang posisi, kecepatan, dan percepatan partikel saat bergerak sepanjang garis lengkung.
Nah, di sini ada contoh beberapa penerapan dari gerak lurus, yaitu kereta api dan mobil yang bergerak pada lintasan lurus. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang posisi. Di sini sudah ada gambar di mana pada koordinat posisi partikel ini ditentukan oleh nilai positif atau negatif. Di sini diambil posisi sebuah benda adalah mulanya di titik O, kemudian bergerak sejauh X ke titik P. Nah, kalau bergerak ke kanan, maka dia bernilai positif, dan kalau bergerak ke kiri, di sini kan X aksen dan P aksen. Nah, di sini dimisalkan gerak suatu partikel diketahui jika koordinat posisi partikel diketahui untuk setiap nilai waktu T. Gerak partikel dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi. Di sini dimisalkan fungsi posisi atau X sama dengan 6T kuadrat dikurangi T pangkat 3 atau dalam bentuk grafik X terhadap T. Nah, dari grafik di sini. Itu Mbak, itu posisi sebagai fungsi waktu ya bacanya. Biasanya ditulis bagaimana? F ya dalam kurung T, fungsi waktu, Fx dalam kurung T. Jadi fungsi dari X fungsi waktu, artinya besarnya X ditentukan oleh T. Kalau T-nya 1 berarti X-nya berapa? T-nya 2. X-nya berapa kalau 2? Berarti gimana? Itu 16. 6 kali 6 kali 2 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 3. Berapa? 16, Pak. Kalau T-nya 2, maka X-nya 16. Kalau T-nya 4, X-nya 32. Negatif. Sudah. Sehingga diperoleh grafik seperti ini, Pak. 12 min T pangkat 3 per 8. Ya. Jadi berapa? Kalau X-nya 2. Kalau T-nya 2. 2 kuadrat 4, 24 ya kan? Dikurangi 2 pangkat 8. 8. Ya, 2/3 berarti 16. positif kan? Ya. Pada saat 4 berarti 4 kuadrat kali 2, 4 kuadrat berapa? 16. 11 kali 6 96. 60. 90. tambah itu 96. Ya. Betul ya? Iya. 16 Betul, Prof. 16 kali 6 96. 60 tambah 3 96 ya. Ya, dikurangi T pangkat T-nya itu berapa? 4 pangkat 3. Berapa? Hasilnya nanti 32. Ya. 64. 32. Gitu. Gambarnya ini 4. Pas yang T-nya itu 4, dia 32. Pas T-nya 6, mesti harus 0 di situ. Bener nggak 0? Nah, itu ngecek. Ya. Iya. Ya wes, terus. Jadi grafik ini yang penting ya. Jadi itu. Sekarang kalau intrapolasi, gimana? Misalkan kalau dari grafik itu T-nya 3, nggak diketahui persamaan, ketemu fungsinya. Ngerti ya? Persamaan nggak ada fungsinya. T sama dengan 3. Maka berapa itu? Tinggal narik 3 yang dari garis itu antara 2 dan 4 itu tarik ke atas, tarik ke kiri. Itu kalau nggak diketahui ini fungsinya itu nggak diketahui, tapi tahu grafik ya. Ya, betul nggak? Maksudnya ya. Ya, terus. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kecepatan. Perhatikan partikel yang menempati posisi P pada waktu T dan P aksen pada T ditambah delta T. Sehingga dapat dirumuskan bahwa kecepatan rata-ratanya adalah delta X per delta T, dan kecepatan sesaatnya V sama dengan ln delta T mendekati 0, delta X per delta T. Kecepatan sesaat mungkin positif atau negatif.
Besarnya kecepatan disebut sebagai kecepatan partikel. Nah, kecepatan sendiri diturunkan terhadap delta X per delta T. Nah, tadi kan kita tahu bahwa dari fungsi X adalah 6T kuadrat dikurangi T pangkat 3, maka untuk menentukan V-nya sama dengan dx per dt sama dengan 12T dikurangi 3T kuadrat. Nah, dari mana? Dari 2 kali 6 kan 12, T-nya dikurangi 1, dikurangi 3T kuadrat, T pangkat 3, 3-nya turun jadi 3T, pangkatnya kurang 1. Fungsi turunan. Ya, jadi pengertian limit itu ngerti, Mbak. Turunan. Limit delta T mendekati 0. Kalau delta T misalkan delta T agak panjang, nah delta T mendekati 0 itu ditarik ke kiri hampir sama dengan T1-nya hampir sama dengan T2. Mepet gitu loh ya, itu pengertiannya. Jadi sama dengan T yang paling kiri misalkan seperti itu. Itu limit delta T mendekati 0. Berarti ya kalau delta V ya menjadi V gitu lah ya. Menjadi V sesaat ya, seperti itu. Oke, teruskan. Nah, di sini perhatikan bahwa ketika kita sudah memperoleh fungsi V yaitu 12T dikurangi 3T kuadrat, maka akan menjadi sebuah grafik di sampingnya. Ketika kita masukkan V, T sama dengan 2, maka kita memperoleh V sama dengan 12. Pada saat kita masukkan V, T sama dengan 6, maka V-nya menjadi negatif 36. Jadi itu dari persamaan V ya. V sama dengan 12 ya, 12 T min 3T kuadrat. Ya. Kalau 6 berarti bagaimana kalau 6? Oh, ternyata V-nya menjadi min 30. 36. Ya, itu ya. Kalau 4 itu harusnya 0, bener nggak? Coba kita cek. 4 berarti 12 kali 4 kali 4 48, ya kan? Nah, ya. 3T kuadrat, 4 kuadrat berapa? 16 kali 3, 48. Berarti 0 ya, bener ya? Pada saat T yang dengan 4, dia berada di 0. Bener nggak? V-nya 0 ya. Paham ya? Paham, Pak. Kalau sekarang 2, coba pengen tahu kalau 2. 12 dikali 2 dikurangi 3 kali 2 Ya, pangkat 2. 24 dikurangi 12 sama dengan 12 meter per second V-nya. Ini berapa? 12 meter per second. 12. Benar ya. Oke. Ya gitu caranya ya dari grafik itu. Nah, grafik itu ada fungsinya loh ya, kayak tadi loh ya. Jadi ada manfaatnya loh ya. Nah, kalau misalkan diketahui grafik itu berarti di situ kalau seandainya ya waktunya pada saat 1 detik kira-kira ada di mana? Nah, tarik aja 1 detik ke arah grafik, ya kan? Ya, kemudian ditarik ke kiri ya, itu ketemulah. Ya. Perkiraan seandainya tidak diketahui persamaannya Anda tahu ya. Ngerti ya? Ya, walaupun ada toleransi ya seperti itu. Oke. Terus. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang percepatan. Percepatan adalah kecepatan V pada waktu T dan V aksen pada T ditambah delta T. Jadi percepatan sesaat sama dengan A sama dengan lim delta T mendekati 0, delta V per delta T. Sehingga dari turunan fungsi diperoleh A sama dengan dV per dt sama dengan D kuadrat X posisi per dt kuadrat. Nah, di sini kan tadi sudah diketahui bahwa fungsi V ini sama dengan 12T dikurangi 3T kuadrat, maka untuk memperoleh percepatan kita menurunkannya menjadi 12 dikurangi 6T. Nah, dari fungsi
percepatan ini 12 dikurangi 6T akan diperoleh grafik seperti gambar di samping. Di Jadi sini kalau yang sebentar Mbak ya. Kalau A itu kalau dilihat di situ adalah percepatan sesaat kalau ada limitnya. Ya, percepatan saat. Tapi kalau tidak ada limitnya itu percepatan rata-rata. Jadi sama saja bahwa A itu percepatan saat itu limit dari percepatan rata-rata gitu ya. Limit delta T mendekati 0 dari percepatan rata-rata. Betul nggak? Ya, delta. Kalau hanya bunyinya A sama dengan itu delta V per delta T gitu ya. Jadi itu. Jika di situ A itu tidak lain adalah dV per dt karena limit itu tadi. Jadi dV per dt. Jadi kalau itu dengan X berarti turunkan lagi, berarti D2X per dt2. Ya, seperti berarti kalau V itu 12T min 3T kuadrat, maka A-nya berapa? Turunan kedua, turunan pertama dari V atau turunan kedua dari X. Berapa? 12 min 12 dikurangi 6T. 6T. Ya, lah grafiknya bagaimana? Itu grafiknya. Bisa yang buat grafik itu kan nggak sulit ya. Masukkan aja kalau A-nya 1, T-nya 1, maka berapa? Ya kan? Kalau 1 berarti 6. Ya, benar. Ya. Nah. Kalau 0 berarti 12. Benar kan? Makanya di atas 12. Apakah harus 0 terus 2 atau 4? Enggak, ya. 3 ya boleh. Kalau 3 berapa? Kalau 3. Min 6. 12 min negatif berapa? 3 kali 6. Negatif 18. Berarti 12 dikurangi ya 6 kali 3, 18. 18. Min 6. Min negatif 6. Nah, ya dan seterusnya ya. Ya terus. Kebanyakan siswa itu yang nggak ngerti itu grafik ya, Ibu ya. Kalau yang gini dia dV per dt, misalkan kayak gitu ya. Tapi kalau grafik itu nggak paham. Datanya dari mana grafik ya itu tadi masukkan satu-satu ya. Ya soalnya kita itu kan sama-sama guru ya, jadi pendidik lah ya. Nah, pendidik itu kan mesti ya butuh paham betul gitu ya. Terus. Nah, kalau tadi kita memperoleh percepatan dari turunan fungsi waktu, sekarang kita memperoleh percepatan dari fungsi posisi, yaitu X sama dengan 6T kuadrat dikurangi T pangkat 3, hingga ketemu A sama dengan dV per dt d kuadrat X per dt kuadrat sama dengan 12 dikurangi 6T. Nah, ini kita masukkan pada saat T sama dengan 0, X sama dengan 0, V sama dengan 0, A-nya sama dengan 12 meter per second kuadrat. Jadi pada saat X 0 itu maka A-nya berapa? Itu lihat grafiknya. Kalau T-nya sama dengan 0, masukkan saja ya. Bagaimana X-nya tadi berapa? Masukkan. Ketemu berapa? Berarti grafiknya yang dilihat yang atas itu. Ya. Kalau 0, X-nya berapa? Berapa? Sama dengan 0. 0. X-nya 0, grafiknya yang paling atas, yang biru. Kan X lawan T kan, ya kan? Nah. Ya. Sekarang kalau V-nya, berarti grafiknya yang tengah. Kalau V-nya sama dengan 0, maka bagaimana? Oh, T-nya sama dengan 0, maka V-nya bagaimana? T-nya sama dengan 0. Lihat, T-nya sama dengan 0. Maka V-nya masukkan di V itu. V sama dengan 12T min 3T kuadrat. Berarti 0. Berarti benar ya, nomor 2, 0 kan? Halo, lihat ya. Iya, Prof. Iya, Prof. Nah, terus yang satu lagi, A-nya berapa? Grafik yang bawah. Jadi pada saat T sama dengan 0, A-nya 12 min 6 kali 0. Berarti berapa? 12. Kalau 12 itu
12 kurangi 0 ya. Berarti 12. Iya, Prof. Ya, dan seterusnya kayaknya gitu ya caranya ya. Kalau 1 bagaimana? Masukkan 1. X-nya ketemu berapa? Berarti masukkan grafik 1. Ya. Sekarang terakhir itu dilihat sekarang. Kalau X-nya itu 4, T-nya sama dengan 4, V-nya ketemu berapa? V-nya Kalau 4, V-nya ketemu berapa? 0, Prof. Grafik yang Oh, kedua. 0. 32 dong. Nah 32 dong. Nah, sekarang salah enggak? Cek itu. Grafiknya kan sudah jelas 32. Ya. Itu X-nya mungkin, Sekarang. Prof. Iya, Prof. Itu Nah, ini X-nya kan mungkin. X-nya toh. Oh, Tadi bukan T. Jenengan tadi V, Kan Prof. V. V-nya Eh? tadi, Prof. Tadi Jenengan Gimana? tadi tanya V-nya, V. Prof. Oh, T-nya kalau itu 4, X-nya ketemu berapa? Nah, 32. X-nya ketemu, T-nya ketemu 4, maka X-nya 32. Kan betul kan ya? Iya. Iya, Kalau Prof. 4, V-nya berapa? 0. Nah, Kalau 4, A-nya min 12. X berarti 12. Jadi lihat itulah ya. Oke, ini kan latihan bikin grafik ya. Kebanyakan kan nggak pernah orang bikin grafik ya seperti itu ya. Grafik. Nanti anak diperlihatkan grafik saja, dia akan lihat di situ ya. Bisa nggak di situ ya? Lihat itu di situ. Kalau X-nya 2, itu yang 16. Kalau 4, X-nya 32. Kalau 6, jadi seperti itu. Ya, jadi diketahui grafik begini, pada saat ini berapa kecepatannya, pada saat ini berapa, misalkan aja kalau ada grafik. Jadi ini tujuannya adalah mengajari, nanti mengajar ke siswanya nanti bagaimana membaca grafik. Ya, itu ya. Oke, teruskan. Teruskan, Risa. Nah, kemudian untuk menentukan gerak partikel, jadi kita harus mengingat bahwa gerak itu didefinisikan jika posisi X diketahui sepanjang waktu, yaitu untuk menentukan kecepatan, maka kita menggunakan persamaan dx per dt. Kalau menentukan percepatan, maka kita menggunakan fungsi dv per dt. Dan kalau misalnya percepatan dari fungsi posisi, maka harus diturunkan 2 kali menjadi d kuadrat x per dt kuadrat. Kenapa Sehingga, sekarang pertanyaannya kenapa ya sekarang kok kenapa nggak diturunkan lagi ke 3? X diturunkan menjadi V diturunkan menjadi A diturunkan menjadi apa? A diturunkan Yo. itu Prof, diintegralkan. Kalau dari A ke V maka dia diintegralkan, bukan diturunkan, Prof, bukan didiferensialkan. Nah, kenapa kok nggak diturunkan? Saya tanya, kenapa kok nggak diturunkan? Kan bisa nggak diturunkan lagi? Bisa. Yo. Kalau nanti diturunkan itu hasilnya 0 karena itu kan tadi ketika A-nya diturunkan. Bisa, ayo kalau nggak percaya tolong X-nya misalkan X sama dengan T pangkat 4 plus 2T pangkat 3 ya, dikurangi T plus 6. Turunkan yang pertama, misalkan turunkan yang kedua. Bisa. Turunkan yang kedua bisa nggak? Dapat nggak? Dapat, Prof. Tapi kenapa kok sampai A? Itu, Prof, karena pada kinematika partikel itu urutannya adalah posisi, kecepatan, dan percepatan. Nah, ya, kenapa nggak diterusne meneh? Jenenge opo ngono iku? Kenapa kok enggak? Kenapa kok nggak dijenenge opo jenenge? Opo gitu ya? Misalkan set opo. Kenapa? Paham kira-kira? Gimana?
Ayo, Risa. Nah, bisa nggak kira-kira? Halo? Iya, Bapak. Kenapa? Halo. Ya kenapa nggak diturunkan lagi? Karena besaran yang paling tinggi percepatan, Prof, untuk yang gerak partikel ini. Jadi ya karena di dalam hukum dinamika itu ya cepat sampai pada percepatan saja. Ya nggak ada lagi, nggak disuruh didefinisikan sampai percepatan. Nah, itu yang betul ya. Pada dinamika kan F sama M kali A nanti kan ketemu kan? Ya gitu ya. Oke, teruskan. Jika percepatan diberikan, kita dapat menentukan kecepatan dan posisi dengan dua integrasi yang berurutan. Nah, berikut adalah 3 kelas yang dapat didefinisikan untuk percepatan. Yang pertama, percepatan yang diberikan sebagai fungsi waktu A sama dengan Ft, percepatan yang diberikan sebagai fungsi posisi A sama dengan Fx, dan percepatan yang diberikan sebagai fungsi kecepatan A sama dengan Fv. Next, Bu. Nah, yang pertama kita menentukan gerak partikel dari percepatan yang diberikan sebagai fungsi waktu A sama dengan Ft. Nah, di sini untuk mencari A sama dengan dV per dt, dV sama dengan Ft dt, integral V0 V dV sama dengan integral 0T Ft dt. Sama dengan V dikurangi V0 integral 0 sampai T Ft dt. Yang kedua adalah percepatan yang diberikan sebagai fungsi posisi A sama dengan Fx, A sama dengan Fx sama dengan V dV per dx, sama dengan V dV sama dengan Fx dx, integral V0 V dV sama dengan integral x0 x Fx dx menjadi 1/2 V kuadrat dikurangi 1/2 V0 kuadrat. Sama dengan x0 hingga x Fx dx, V sama dengan dx per dt. Menentukan gerak partikel dari percepatan yang diberikan sebagai fungsi kecepatan A, V, F. A sama dengan V, F, dV per dt. Menjadi dV per V, F kali V sama dengan dt. Integral V0 V dV per V, F sama dengan integral 0 T dt. Menjadi X dikurangi X0 sama dengan integral V0 mendekati V dV per Fv. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah untuk menentukan gerak partikel, yang pertama kita harus menetapkan sistem koordinat dan tentukan asalnya. Dan yang perlu diingat bahwa hubungan antara posisi, kecepatan, percepatan, dan T ini berhubungan V dx per dt, A dv per dt, atau A sama dengan D kuadrat X per dt kuadrat, A sama dengan V dv per dx. Nah, saat mengintegrasikan, kita harus menggunakan batas jika diketahui. Kok nggak bergerak ya, slide-mu ya? Slide-nya, iya, Prof. Nggak bergerak plus ya. Nah, itu. Benar. Next, Bu Risa. Nah, ini hubungan antara gerak partikel.
Yang pertama kita harus menentukan sistem koordinat dan asalnya. Kemudian kita harus mengetahui hubungan antara posisi, kecepatan, percepatan, dan waktu sebagai persamaan berikut. Next, Bu Risa. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Di sini bola dilempar dengan kecepatan vertikal 10 meter per second dari jendela 20 meter di atas tanah. Tentukan kecepatan dan ketinggian di atas tanah pada waktu T, ketinggian tertinggi yang dicapai oleh bola dan waktu yang sesuai, dan waktu ketika bola akan menyentuh tanah dan kecepatan yang sesuai. Maka kita harus menggunakan strategi integrasikan 2 kali untuk mencari VT dan YT, kemudian kita akan menyelesaikan untuk T ketika kecepatan sama dengan 0, waktu untuk elevasi maksimum dan evaluasi ketinggian yang sesuai. Kemudian selesaikan untuk T ketika ketinggian sama dengan 0, waktu untuk tumbukan tanah dan mengevaluasi kecepatan yang sesuai. Nah, sekarang sebentar Mbak, kita akan diskusi. Iya, Prof. Jadi kalau benda itu dilempar vertikal ke atas ya. Ya kan, enggak vertikal ke atas. Berarti kan ada kecepatan awal ya. Sehingga dia bergerak terus sampai kecepatannya menurun sampai 0 ya. Iya. Jadi sampai pada titik tertentu itu namanya titik tertinggi. Ya. Berarti tentu ada persamaannya tuh sampai titik tertinggi, ya. V-nya kan sama dengan 0 di sana, ya. Nah, setelah itu berhenti sesaat langsung dia jatuh lagi sampai di bawah, ya. Nah, biasanya jarak waktu yang dibutuhkan untuk naik itu biasanya sama dengan pada saat turun sampai ke bawah lagi. Ya, biasanya begitu. Ya. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk naik sampai turun lagi itu berarti 2 kali naik. 2 kali pada saat naik, pada saat titik tertinggi. Ya, begitu. Jadi apa namanya itu yang bisa dicari langsung ya. Jadi bersamaan. Kemudian ada yang jatuh bebas berarti kecepatan awalnya 0. Ya. Kecepatan awal 0. Kayak kelapa tiba-tiba jatuh dari pohonnya itu kecepatan awalnya kan 0. Ya. Ya. Jadi kalau ketinggiannya tahu, waktu yang dibutuhkan sampai di tanah tahu nggak kira-kira? Tahu, karena gravitasinya tahu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau ada satu lagi dilempar vertikal ke bawah, berarti ada V0, ya, kemudian ada V0-nya. Ya, itu. Jadi dilempar vertikal ke bawah. Kalau jatuh bebas, V0-nya 0. Ya, seperti itu. Ya. Jadi itu akan bisa diketemukan ya berapa sampai di tanah itu nanti berapa kecepatannya misalnya saja ya, itu bisa dicari ya. Saya pikir itu. Oke, teruskan. Nah, untuk mencari VT dan YT, maka kita kan yang diketahui pada saat benda dilempar ke atas vertikal, maka percepatannya itu sama dengan percepatan gravitasi, di mana di dalam soal diketahui bahwa percepatan gravitasi adalah 9,81 meter per second kuadrat. Nah, di sini tanda negatif itu mengisyaratkan bahwa dia berlawanan dengan percepatan gravitasi. Berarti dia itu selalu, saya melihat itu di buku-buku asing itu, orang itu mesti melihat itu ke atas, itu dianggap positif, di bawah itu negatif, dituliskan itu. Ya, seperti itu. Oke, perjanjian saja sih sebenarnya. Ya. Tapi kalau itu keliru, bisa kebalik. Gitu ya. Jadi
Nanti ketika itu pengurang apa ditambah lah itu yang bingung ya. Misalkan saja VT sama dengan V0 min GT. Tapi G-nya Anda pakai negatif. Jadi keliru berarti ini kan gitu kan. Ya. Iya, Prof. Ya, kalau rumusnya harus tetap positif, maka G-nya sudah dikasih min 91. Kalau min dikasih min lagi, ya. VT sama dengan V0 min GT. Misalnya. Padahal G-nya itu ditulis min, berarti kan jadi plus. Toh. Betul nggak? Ya, itu hati-hati. Anda punya perjanjian. Kalau Anda pedoman ini, ya pedoman ini terus. Kalau Anda menganggap G-nya itu selalu positif, maka di situ Anda bisa bolak-balik min GT apa plus GT, gitu kan? Ya, V0. Ya. Y sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, misalkan itu. Plus setengah GT kuadrat. Nah, G-nya adalah apa negatif, apa positif, itu Anda harus paham. Gitu ya. Ya gitu. Oke, silakan. Nah, untuk mencari fungsi VT, maka kita menurunkan dari percepatan, yaitu dV per dt. Jadi di sini integral V0 VT dV sama dengan negatif integral 0 sampai T 9,81 dt, sehingga ketemu fungsi VT dikurangi V0 sama dengan negatif 9,81 T. Dan fungsi VT ketemu 10 meter per second dikurangi 9,81 meter per second kuadrat T. Nah, Ya, ini itu namanya apa, Mas? Itu namanya apa? Integral apa? Integral V0 hingga Bukan, VT. integral apa namanya? Integral tak tentu atau tertentu? Tertentu. Tertentu, ya. Kalau tak tentu enggak ada, itu integral gitu aja. Nanti plus C, ya. C-nya dicari dulu. Ya. Anda ngerti kira-kira? Jadi integral dV sama dengan min integral 9,81 dt. Berarti ketemu berapa itu? VT sama Ketemu dengan berapa? V sama dengan min 9,1 9,81 T. Benar nggak? Ya. Ya, Prof. Nah, pada saat 0, ya T sama dengan 0, maka V-nya sama dengan V0. Ya, V-nya sama dengan V0. Maka sama dengan apa? C-nya sama dengan berapa? C-nya. Apa maksudnya? Coba Anda tuliskan ya, tuliskan. Nanti Anda diskusi, aku enggak ngawang aja ya. Ya, Anda nulis sendiri ya. Jadi integral dV sama dengan min integral 9,81 dt. Ya. Berarti hasilnya V sama dengan minus 9,81 T plus C. Plus C. Ya, tulisannya plus C ya, gitu ya. Nah, di bawahnya ketika T sama dengan 0, maka V0 sama dengan C. Betul nggak? Betul nggak? Betul, Prof. Berarti dimasukkan ke atas yang ada persamaan C, C-nya diganti V0 menjadi bagaimana? V sama dengan minus 9,81 T plus V0. Plus C. C-nya sudah diganti V0. Iya, V0. Iya. Nah, berarti V min V0 sama dengan kan gitu nanti akhirnya ya. Ya, atau kalau V0 tetap di kanan ya nggak apa-apa. Kalau di kiri kan VT min 0 sama dengan min 9,1. V0-nya ketahui 10, berarti V min 10 sama dengan min 9,81 T. Atau kalau V0-nya sebelah kanan menjadi positif, jadi V sama dengan
10 min 9,1T. Gitu, ya. Itu integral tak tentu. Berarti ada C-nya tadi ya. Jadi C-nya tapi tetap dicari dengan cara memasukkan T sama dengan 0, maka V0 sama dengan C tadi ya, dari persamaan ya. Oke. Ya wis, teruskan. Next to Nah, kemudian kita menentukan YT dari fungsi V. Tadi kan sudah diketahui bahwa V ini sama dengan 10 dikurangi 9,81T, maka untuk mencari Y atau posisi, ini juga diintegralkan lagi menjadi YT dikurangi Y0 sama dengan 10T dikurangi setengah 9,81 kali T kuadrat. Itu kalau tertentu. Ya. Teruskan dulu. Sehingga maka untuk mencari ketinggian tertinggi menggunakan persamaannya menjadi YT sama dengan, nah Y0-nya kan tadi diketahui bahwa ketinggiannya 20 meter, ini kita masukkan 20 meter ditambah 10 meter per second T dikurangi, nah 4,95 ini dari 1,5 dikali 9,81. 9,81 dibagi 2 sama dengan 4,905 T kuadrat. Ini adalah ketinggian tertingginya. Karena saya ingin tahu Anda bisa nggak merubah jadi apa? Jadi integral tak tentu tadi. Coba. Jadi integral dy sama dengan integral. Jadi batas-batasnya enggak ada. Y0 sampai Y itu kosong. Coba. Bisa nggak Anda? Latihan dikit aja. Integral dy sama dengan integral 10 min 9,81 T dt. Berarti menjadi dy sama dengan 10. Gimana? Balik lagi. Hasilnya tadi. Nah, y sama dengan 10 T dikurangi 1/2 9,81 T kuadrat plus C. Plus C. Nah, sekarang masukkan pada saat T sama dengan 0. Masukkan jadi gimana? Bentar, Prof. Pada saat T sama dengan 0. Berapa C-nya? Cari C-nya. Pada saat T sama dengan 0, C-nya berapa? Berarti C-nya sama dengan Y0. Y0. Maka di situ kalau dimasukkan, jadi C-nya hilangi, diganti Y0. Jadi gimana? YT sama dengan 10T dikurangi setengah kali 9,81 T kuadrat plus Y0. Ya itu, hasilnya sama kan? Ya, benar. Oke, terus. Nah, kemudian kan tadi belum diketahui fungsi besar waktunya, maka untuk mencari T, maka kita selesaikan untuk T ketika kecepatan sama dengan 0 dan evaluasi ketinggian yang sesuai. Maka kita menggunakan persamaan yang pertama, yaitu VT sama dengan 10 meter per second dikurangi 9,81 meter per second kuadrat dikali T. Nah, ini menjadi kemudian 0. Nah, ini menjadi YT-nya ini kan sama dengan 0. Ketemu persamaan 4,95 T kuadrat dikurangi 10 T dikurangi 20 meter sama dengan 0.
Nah, ini untuk mencari T-nya itu menggunakan persamaan ABC, Prof. Gimana rumusnya? Kalau Anda menulis seperti itu ruwet, maka satuan-satuannya itu sisihkan dulu, gitu ya. Paham? Betul ya? Iya, Prof. Nah, nanti ya satuannya di terakhir saja. Kalau T skon aja. Kalau V meter per skon, A berarti meter per skon kuadrat. Itu diingat aja, ya. Pokoknya satuannya sudah sesuai semua, tinggal itu ya. Jadi menjadi VT sama dengan 10 dikurangi 9,81 T sama dengan 0. Kan gitu kan? Ya. Berarti biasanya itu T-nya itu di depan kan? Ya. Ya. Iya, Prof. Nah, masa itu menggunakan Enggak, Prof. wah, nggak gaya ABC langsung itu. Iya, yang setelah ini, Prof. Tadi saya salah. Berarti di situ 9,81 T itu kasihkan aja ke 0 itu. Berarti min 9,81 T sama dengan 10 ya. Berarti T sama dengan positif ya. Positif 10 dibagi 9,81 hasilnya 1,019 skor itu. Ngawang itu ya. Seperti itu ya. Ngawangan ya. Yesus. Jelas toh, gamblang kan terus. Next, Bu Risa. Nah, kemudian untuk menentukan Y-nya, maka kita harus mensubstitusikan T-nya kan tadi sudah diketahui 1,019 second. Maka untuk mencari Y, kita mensubstitusikan T-nya sebesar 1,019 hingga diketahui YT sama dengan 20 meter ditambah 10. Ya. Hasil akhir lah ya. Hingga ketemu Y-nya itu sama dengan 25,1 meter. Kemudian untuk menentukan bola menyentuh tanah, selesaikan untuk T ketika ketinggian sama dengan 0 dan mengevaluasi kecepatan yang sesuai. Nah, ini Prof yang tadi saya maksudkan menggunakan persamaan ABC untuk yang Y, T sama dengan 20 meter. Tapi Anda harus rubah dulu ya. Anda nanti bingung ya. Jadi dirubah yang T itu positif, yang T kuadrat itu jadi positif. Berarti kali min 1 kan ya. Berarti min 20 ya. Dikurangi 10T plus 4,905 T kuadrat sama dengan 0. Nah, sekarang urutkan bahwa 4,905 T kuadrat ya. Benar ya? Nah, dikurangi 10T, nah, dikurangi 20 sama dengan 0. Kan gitu kan? Dulu, terus enggak kuadrat, terus angka saja. Benar ya? Iya, Prof. Jadi itu, baru masukkan rumus ABC. Min B plus minus akar B kuadrat per 2. A-nya berapa? 4,905, Prof. B-nya berapa? B-nya 10. 10. Jadi min B, karena itu min kan 10 tadi, jadi menjadi plus gitu kan? Oke. Benar nggak? Benar nggak? Iya, Prof. Dan seterusnya. Oke. Sampai ketemu T ketika dia positif sama dengan 3,28 second dan T untuk yang negatif sama dengan negatif 1,243 second. Nah, yang perlu diingat bahwa ketika percepatan konstan, kecepatan berubah secara linier dan posisinya adalah fungsi kuadrat dari waktu. Next.
Jelas kan ya, ini jelas sekali. Ya, terus. Sekarang pada Aku tanya. Ya, Prof. Anda ini tidak menggunakan PowerPoint ya? Bukan PowerPoint ini. PowerPoint, Prof. Kalau ini kan dijalankan ke atas gitu ya, bukan? PowerPoint, Kalau- Prof, diberikan Sudah transisi. Oh, dijalankan bukan ceklik gitu ya. Nah, ini tanya saja, kalau seandainya itu belum PowerPoint ya tinggal dipakai snip itu lah, snip di crop ya dipotong, masukkan di PowerPoint ini. Seperti itu. Itu caranya. Enggak, saya hanya mengatakan itu saja. Kalau andai kata belum PowerPoint, ya wes terus kan. Nah, pada materi gerak lurus di kinematika partikel, kita akan membahas tentang gerak lurus. Gerak lurus itu meliputi gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, pada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB ini dipecah menjadi GLBB dipercepat, di mana kecepatannya semakin lama semakin besar, A lebih besar sama dengan 0, dan pada GLBB diperlambat, kecepatannya semakin lama semakin kecil atau delta A lebih kecil daripada 0. Next. Nah, sesuai dengan namanya yaitu gerak lurus beraturan atau GLB. Ini adalah gerak lurus dengan kecepatan konstan, sehingga pada saat kecepatan konstan tidak ada perubahan kecepatan, sehingga percepatan sama dengan 0. Di sini persamaannya dx per dt sama dengan v sama dengan konstan. Nah, maka muncul persamaan integral dx sama dengan v dt, x dikurangi x0 sama dengan vt, x sama dengan x0 ditambah vt. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, pada gerak lurus berubah beraturan ini adalah gerak lurus yang dia memiliki perubahan kecepatan perubahan kecepatannya ini sehingga mengakibatkan percepatannya sama dengan konstan. Sesuai dengan persamaannya di sini dv per dt A sama dengan konstan, V dikurangi V0 sama dengan AT, V sama dengan V0 plus AT. Nah, ini untuk gerak GLBB dipercepat. Jadi tandanya positif. Untuk X-nya, ini sama dengan X0. Kalau diperlambat, apa nggak boleh itu seperti itu rumusnya? Boleh, Prof, tapi nanti dia kan geraknya semakin lama semakin lambat gitu, Prof. Boleh ya, kalau seperti itu boleh. Itu rumusnya satu saja, perjanjianmu sendiri bisa. Asal kalau diperlambat, A-nya itu berharga negatif. Tahu ya? Iya, Prof. Iya, A-nya berharga negatif kalau itu diperlambat. Kalau dipercepat, A-nya berharga positif. Misalkan A sama dengan 5 meter per sekon, berarti itu dipercepat. Rumusnya ya satu tok, V sama dengan V0 plus AT. Sekarang kalau diperlambat, V sama dengan V0 plus AT, V0 plus ganti min 5T. Kalau A-nya, ya bisa kan seperti itu. Iya, Prof. Tapi kalau Anda perjanjiannya sendiri bisa plus bisa min, maka A-nya selalu positif, benar nggak? Iya, Prof. Ketika Anda nanti masukkan di seperti yang tadi, G-nya itu bisa negatif, G-nya itu selalu negatif, keliru. Itu ya, paham? Paham maksud saya? Ya. Iya, Prof. Kalau Anda nanti ada negatif, ada positif, tapi G-nya itu dimasukkan selalu negatif, nah itu bisa bingung Anda itu ya.
Ngerti ya? Nah, jadi terserah Anda mengingatnya bagaimana. Jadi di sini mengingatnya kalau rumusnya satu saja, V sama dengan V0 plus AT, kalau dipercepat A-nya berharga positif, kalau diperlambat A-nya berharga negatif. Itu saja rumusnya satu toh, plus. Benar nggak? Seperti itu. Tapi kalau A-nya itu ya, A-nya itu selalu positif ya, nulisnya, maka di situ rumusnya menjadi V sama V0 plus AT untuk dipercepat, diperlambatnya menjadi V sama dengan V0 min AT, gitu kan? Paham maksud saya? Nah, teruskan. Next. Nah, berikut adalah fungsi grafik dari GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat, di mana dari kedua grafik ini menunjukkan hubungan yang linier. Untuk GLBB dipercepat, semakin besar kecepatannya, maka waktu yang diperlukan juga semakin besar. Untuk GLBB diperlambat, semakin kecil V-nya, maka sehingga persamaannya VT sama dengan V0 plus AT, X sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat, dan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali X. Untuk GLBB diperlambat, seperti yang sudah Prof. Budi tadi jelaskan, A-nya bertanda negatif, maka di sini VT sama dengan V0 dikurangi AT, X sama dengan V0T dikurangi setengah AT kuadrat, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2 kali A. Itu harganya selalu positif. Ya. Menuliskan A itu selalu ditulis positif, karena ada rumus min, ada rumus plus, gitu ya. Kalau Anda menggunakan rumus yang kiri saja, satu toh, kanan nggak usah, maka di situ kalau A-nya itu sama dengan 10 misalkan meter persegi kuadrat. Kalau diperlambat, A-nya sama dengan min 10 meter persegi kuadrat. Itu satu rumus. Paham ya? Ayo, debaten kalau enggak, kalau Pak Budi tadi keliru. Ya. Benar, Ya, Prof. tergantung Anda mengingatnya yang mana. Tapi jangan dua-duanya dipakai. Menggunakan rumus yang kanan, ya, VT sama dengan V0 min AT, tapi karena merasa diperlambat, A-nya ditulis negatif. Jadi kan jadi positif, benar nggak? Ya. Jadi nanti percepat, ya. Jangan keliru loh ya. Tak ingatkan loh ya. Jangan keliru. Ya. Oke. Ya wes, teruskan. Nah, berikut adalah contoh penerapan dari GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Untuk yang GLBB dipercepat ini adalah gerak sepeda pada jalan menurun akan mengalami perubahan kecepatan yang terus bertambah lebih besar. Gerak buah yang jatuh dari pohonnya akan terus bertambah menjadi lebih cepat. Air terjun akan bergerak lebih cepat dari atas menuju ke bawah. Gerakan meteor yang jatuh ke bumi akan mengalami percepatan. Untuk penerapan GLBB diperlambat, ketika orang mengendarai sepeda pada tanjakan, tentunya kecepatannya menjadi lambat. Mobil yang direm mendadak akan mengalami perlambatan. Gerakan dari air mancur, bola yang dilempar ke atas akan mengalami perlambatan akibat berlawanan dengan gravitasi bumi, dan yang terakhir adalah gerakan mobil pada lintasan kasar akan menyebabkan mobil bergerak lambat. Pertanyaannya, ini apa? Paham ya? Pertanyaannya,
Kalau hujan turun, sampai bumi itu kecepatannya paling besar apa enggak? Gitu. Yang lain? Yang lain? Yang lain? Yang lain? Nggih, Prof. Jawabannya tidak. Jawabannya adalah konstan. Ya. Itu namanya kecepatan terminal. Ya, jawabannya konstan. Jadi dia akan dipercepat itu dalam sesaat saja sampai jarak tertentu langsung berubah jadi konstan. Ya. Anda tahu, Anda bisa membayangkan enggak hukum Stokes? Viskositas Pernah itu. praktek tahu hukum Stokes SS2 berarti mesinnya S1 kan udah pernah ya. Iya, Prof. Iya, Prof. Bagaimana prakteknya dulu hukum Stokes dengan menggunakan apa? Kecil terus ada benda kecil itu dimasukkan ke dalam sebuah tabung yang berisi zat cair. Zat cairnya macam-macam. Bisa Kendaraan ya, ya. supaya pelan jalannya ya. Misalnya oli, gitu betul nggak? Nggih. Ya, ya, Anda sudah sampai gitu. Sekarang kenapa kok Anda beri tali atas sampai di bawah? Untuk apa tujuannya? Kan ada dikaretin dukur satu, bawahnya satu, apa tujuannya? Anda pernah praktikum belum? Yang sudah praktikum aja. Tanya temannya. Yo. Bener nggak? Dikasih tali atas, di bawahnya ada tali, bener nggak? Oh iya, Prof. Pada saat untuk mengetahui bahwa kecepatannya itu konstan. Jadi kalau konstan berarti gimana kejadiannya? Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kan gitu kan? Benar nggak? Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Benar? Nggih. Prof. Nah, itu karena kecepatan tetap. Nah, bayangkan ya, hukum Stokes itu FF-nya ya gaya Stokes. Ya, gaya Stokes itu gaya ke atas ya. Jadi ada gesekan fluida itu kalau itu sferis yang kelereng gitu, itu maka di situ gayanya sama dengan ada min, itu karena melawan ya. Melawan gerakan dari dari kelereng itu ke bawah di dalam oli. Bisa bayangkan ya? Bisa bayangkan? Jadi tabung ini, tabung katakanlah neon itu yang berapa yang panjang itu dibersihkan, kelihatan sekali dibersihkan ya. Kemudian di situ transparan dari luar, kemudian kelerengnya itu dijatuhkan di situ ya. Jadi kelihatan pelan-pelan seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah itu sampai di tanahan di bawah sendiri kalau itu berdiri, apa itu kecepatannya paling tinggi? Kan Anda katakan tadi kecepatannya konstan. Ya. Nah, ini nanti berkaitan dengan besok ya, minggu depan. Ya, bahwa sigma gayanya sama dengan 0, ya. Nah, kalau 0 ya, sigma gayanya 0, maka benda apa yang terjadi? Yang bergerak akan mempertahankan geraknya, yang diam akan mempertahankan. Jadi apa kesimpulannya? Bingung itu. Itu kan katanya guru-guru kita dulu. Bener nggak? Iya, Prof. Tapi sederhananya gimana? Hukum 1 itu. Jika tidak ada resultan gaya, apa? Jika sigma gayanya 0,
Jika tidak Benda akan dipengaruhi gaya, apa? Maka Benda akan diam atau cenderung bergerak dengan kecepatan yang mempertahankan sama. posisinya. benda akan diam atau bergerak lurus beraturan. Itu yang harus ya diam atau bergerak lurus beraturan. Nah, kalau kelereng itu dijatuhkan, pertama ada percepatan, ya kan? Nah, gaya apa yang ada di situ? Nanti minggu depan kita ngomongkan lagi. Gaya apa yang ada di situ? Pertama, gaya Gaya berat. Gaya berat. Yang kedua, gaya apa? Gaya gesek udara. Gaya gesek fluida, bukan udara. Gaya gesek fluida dengan oli itu, ya. Ya, besarnya berapa gaya gesek dengan fluida itu? Minus 6 pi eta RV. Ya, 6 pi eta RV. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ketika dari F gaya gesek itu 6 pi eta RV itu negatif. Negatif itu menunjukkan bahwa kalau gerakannya kelereng ke bawah, dia bergerak ke dia itu melawan lah gitu. Jadi gaya gesek arahnya ke atas, ya. Nah, ketika kecepatannya 0, maka gaya stoknya bagaimana? Kalau V-nya 0. Ada gaya stok nggak kalau 0? Rumusnya min 6 pi eta RV. Kalau V-nya 0, maka F-nya berapa? 0. 0. Karena itu ketika kelereng itu akan dijatuhkan, maka dia belum ada gaya stop. Benar nggak? Ya. Nah, gaya Archimedesnya ada nggak? Jadi ada gaya berat, gaya stok, dan gaya Archimedes. Nah, ketika dilepas, ya, gaya stoknya mulai ada, arahnya ke atas. Kan V-nya sudah ada. Nah, di situ ada suatu saat, maka gaya ke atasnya itu gaya gesek fluida ditambah gaya Archimedes itu sama dengan gaya beratnya. Nah, ketika itu sigma gayanya sama dengan 0. Nah, tadi dikatakan sigma gaya sama dengan 0, maka benda akan diam atau bergerak lurus beraturan. Tapi pada saat dia jatuh, itu akan diam atau bergerak lurus beraturan? Gerak lurus. Gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan, karena nggak mungkin dong dia diam tiba-tiba, itu kan sulapan nanti ya. Ya, dia akan bergerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus beraturan jarak sama dengan kecepatan kali waktu, gitu kan? Nah, ternyata air hujan itu juga begitu. Jatuh dari atas sebentar saja menjadi geraknya menjadi gerak lurus beraturan. Karena gaya fluida, ya, gaya gesek fluida ditambah gaya Archimedes itu sama dengan gaya beratnya. Itu ya, ini tambahan dulu. Ini besok nanti kita bicarakan lagi. Saya tanyakan lagi, bisa masuk enggak tadi ya? Paham ya? Ya. Jadi saya akan merespon Anda cerita kelapa itu makin jatuh, makin ke bawah, makin besar, kan gitu kan? Betul nggak? Betul. Tapi ketika hujan, ya enggak, karena masanya juga atau beratnya juga ringan. Saja, ya terus. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Risa. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu tentang gerak beberapa partikel atau gerak relatif.
Seperti yang kita tahu bahwa gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Titik acuan ini merupakan titik tempat pengamatan. Seperti yang kita lihat pada gambar, di sini ada 3 mobil, ada truk, ada 2 mobil yang bergerak terhadap bisa jadi dikatakan bergerak terhadap truk atau bisa dikatakan diam terhadap truk. Ini tergantung dengan titik acuannya. Gerak relatif ini adalah gerak suatu benda yang tergantung terhadap titik acuannya. Suatu benda dikatakan bergerak relatif apabila terdapat pergeseran terhadap titik acuannya. Untuk partikel yang bergerak sepanjang garis yang sama, perpindahan harus diukur dari titik asal yang sama ke arah yang sama. Dari gambar 3 mobil ini kita gambarkan menjadi seperti gerak di atasnya ini ada garis O, titik A, dan titik B. Ketiga mobil ini untuk mobil truk kita jadikan sebagai titik acuan. Yang mana gambarnya? Ya, titik O ini titik truknya, Bapak. Jadi Ya. kita misalkan Ya. truknya ini adalah truknya adalah titik O sebagai yang kita anggap sebagai titik acuan. Mobil yang warna merah ini sebagai titik A, mobil yang berwarna putih ini sebagai titik B. Maka di sini dapat kita peroleh bahwa ketika mobil ini bergerak dan truk ini kita jadikan sebagai titik acuan, maka mobil merah ini kita anggap bergerak terhadap truk ini. Untuk mobil putih juga kita anggap sebagai bergerak terhadap truk karena mengalami pergeseran posisi. Jika disimbolkan di sini bahwa titik A, jarak mobil A ke truk atau titik acuannya itu kita simbolkan dengan XA. Kemudian mobil warna putih terhadap mobil berwarna merah ini kita simbolkan dengan XB per A. Ini berarti posisi relatif B terhadap A. Jarak titik O terhadap titik B atau mobil putih ini kita simbolkan sebagai XB. Maka nilainya XB bisa kita cari dengan cara menjumlahkan posisi XA atau posisi mobil merah terhadap truk ditambah dengan posisi relatif B terhadap A. Selanjutnya, untuk kecepatan relatif. Ini memang begini gambarnya. Kalau Anda menjelaskan ini gambar ini, posisi ini itu memang seperti itu gambarnya. Iya, X-nya di sini, A-nya nomor 2 sudah ada di mana, nomor 3 sudah di mana enggak ini? Enggak, Bapak. Ini kita cari ilustrasinya dari kan ini, Bapak. enggak ana gesernya iki padha ngene. Di endi? Iya. Paling gurih di paling gurih. Bukan putih kita paling belakang. Ayo tata Iya, koni. Bapak. Nolnya Ini bukan yang sebenarnya ini. Ya aku paham aku, tapi nek gawe ilustrasi ngajari arek-arek cilik-cilik ya kudu arek kritik kan bingung kan ya. Yang paling gurih dewe adalah yang di O, benar kan? Benar nggak? Nanti yang paling belakang. Apa sing T, apa sing truk? Yang di truk karo putih. Posisinya Bro. Kalau dari gambar Lebih dulu. Gambar itu yang putih yang di belakang kan ya, bener. Iya, Bro. Paling depan yang gambar, enggak toh? Iya, Prof. Yang paling yang belakang paling depan. putih, ya. Terus Ya. kemudian mungkin yang Tengah. sedan, truk, Ya. mungkin itu akan lebih masih masuk akal. Kalau truknya itu di belakang sendiri ya enggak lah, gambarin enggak kok. Nah, makanya tinggal ilustrasi kan ya.
Gambarnya sama, tapi kalau ngomongmu truk itu paling depan, paling belakang, nah itu akan ditanyakan gitu ya. Ini ya. Ya, Prof. Ya, teruskan. Ya. Kemudian untuk mencari kecepatan relatif B terhadap A, ini karena kita sudah mengetahui posisi ketiga mobil ini tadi, maka kita bisa mencari nilai kecepatan dari masing-masing mobil, di mana untuk nilainya B per A, yaitu kecepatan relatif mobil B terhadap A atau mobil putih terhadap sedan merah, itu nilainya adalah kecepatan mobil B, di dalam hal ini adalah mobil berwarna putih dikurangi dengan kecepatan mobil berwarna merah. Sedangkan nilai kecepatan mobil berwarna putih atau VB itu adalah total atau penjumlahan dari kecepatan mobil truk ditambah dengan kecepatan relatif mobil B terhadap A. Selanjutnya untuk percepatan relatif B terhadap A juga sama. Gini Mbak, berarti Anda balik saja itu. Jadi yang mana itu sekarang? Ini yang titiknya 0 mana, terus yang A-nya sini, B-nya sini misalkan dulu ya. Kalau ini lebih cepat daripada yang merah. Belakang ini yang titik yang ini adalah titik yang di 0 itu katakanlah. Yang B-nya itu adalah yang A-nya itu adalah yang sedan merah, kan? B-nya itu yang mungkin gini ya, Sedan truk. putih. Sedan putih udah gurih dewe. Iya, di belakang. Gak enak Iya, di ngomongin belakang sendiri. dewe kok terus gue mau ngomong V yang putih dikurangi yang merah, nih VB min VA itu putih kurangi merah. Loh, ini merah itu ngene ngarepe kok. Bener nggak? Iya, Prof. Nah, ngomongmu wali, nah ini supaya nanti orang itu image-nya cepet nangkap gitu ya. Oke? Iya. Saya lanjutkan, Prof. G. Sama halnya dengan ini tadi, jadi untuk gerak relatif ini bisa kita tentukan nilai posisi, kecepatan, dan percepatannya tergantung mana benda yang kita jadikan sebagai titik acuannya. Selanjutnya, untuk lebih memahami apa itu gerak relatif, ini terdapat ilustrasi di mana anak bernama Sodik ini berjalan dari rumah menuju ke pasar. Berarti di sini ada titik acuan yang bisa kita jadikan, misalkan rumah ini kita jadikan titik acuan 1, pasar kita jadikan titik acuan 2. Jika kita menggunakan rumah ini sebagai acuan, maka Sodik ini dikatakan bergerak menjauh dari titik acuannya. Namun jika kita menganggap pasar sebagai titik acuannya, maka Sodik dikatakan bergerak mendekati titik acuan. Hal ini juga yang biasanya kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti kita mengendarai kendaraan jalan terus melihat ada pohon di sebelah-sebelah jalan. Itu kalau menurut titik acuan pohon, maka kita dikatakan bergerak terhadap pohon karena kita mengalami pergeseran posisi terhadap titik acuan. Selanjutnya yaitu gerak melengkung. Apa itu gerak melengkung? Gerak melengkung adalah sebuah partikel yang bergerak sepanjang kurva selain garis lurus akan dikatakan dalam gerak melengkung. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Devian, di awal ada gerak lurus karena lintasannya berbentuk garis lurus, sedangkan gerak melengkung berarti lintasannya berbentuk melengkung. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, kita lihat di sini ada snowboarder dan kereta seperti pada gambar di atas, keduanya mengalami gerakan melengkung. Gerakan melengkung ini terjadi karena adanya perpaduan antara gerak GLB dan GLBB. Sekarang kita analisis tentang posisi kecepatan dan percepatan pada gerak melengkung. Seperti kita lihat pada gambar, di sini ada titik koordinat, vektor posisi partikel pada waktu T didefinisikan oleh vektor antara asal O dari kerangka acuan tetap dan posisi yang ditempati oleh
partikel. Perhatikan partikel yang menempati posisi P yang ditentukan oleh R pada waktu T dan P aksen ditentukan oleh R aksen pada T plus delta T. Kemudian kita analisis untuk kecepatan sesaatnya, kita menggunakan rumus V sama dengan lim delta R per delta T. Sama hanya dengan yang gerak lurus, bahwa untuk menentukan kecepatan kita turunkan dari fungsi R terhadap T, atau jarak terhadap waktu. Untuk kelajuan sesaatnya, ini juga kita gunakan lim delta S per delta T sama dengan ds per dt. Untuk kecepatan sesaat tadi ini bersifat vektor karena ada arahnya, sedangkan untuk kelajuan sesaat ini bernilai skalar karena tidak dipengaruhi oleh arah. Selanjutnya, di sini diketahui bahwa kecepatan bersinggungan dengan lintasan pada gerak melengkung. Karena gerak melengkung itu adalah perpaduan antara gerak GLB dan GLBB sehingga kecepatan ini bersinggungan dengan lintasannya. Selanjutnya, pertimbangan kecepatan V partikel pada waktu T dan kecepatan V aksen pada T plus delta T. Di sini kita ketahui nilai percepatan sesaat pada gerak melengkung yaitu lim A sama dengan lim delta V per delta T sama dengan turunan dari fungsi V atau kecepatan terhadap waktu. Ini juga sama hanya dengan gerak lurus, bahwa untuk mencari nilai percepatan itu kita harus menurunkan dari besaran kecepatan terhadap waktu. Secara umum, vektor percepatan tidak bersinggungan dengan jalur partikel dan vektor kecepatan pada gerak melengkung. Selanjutnya, berikut adalah komponen rektangular kecepatan dan percepatan. Seperti yang kita tahu bahwa untuk gerak melengkung ini bisa kita analisis menjadi 3 komponen vektor. Di situ ada XI, R sama dengan XI plus YJ plus ZK. Di mana umumnya I ini adalah sebuah vektor satuan pada arah X atau sumbu X, sedangkan J adalah sebuah vektor satuan pada arah sumbu Y, dan K adalah sebuah vektor satuan pada arah Z. Jadi ini kita uraikan vektor posisi partikel P terhadap komponen rektangulernya. Untuk vektor kecepatan juga sama, kita ketahui bahwa kecepatan ini adalah turunan dari fungsi jarak terhadap waktu. Berarti kita tuliskan seperti ini, dx per dt I. Ini tadi menunjukkan vektor di sumbu X, plus dy per dt J. Ini J juga menunjukkan vektor di sumbu Y, plus dz per dt K. K ini menunjukkan vektor di sumbu Z. Kita tuliskan, setelah diturunkan, kita peroleh rumus XI plus YJ plus ZK. Kita tuliskan lagi, X ini tadi adalah... Ya, bukan Bapak. XI, tapi X dot I. Ya, X dot I. Nah, Y dot Y. X dot itu mana turunan ke T. X turunkan ke T. Berarti ini adalah 3 dimensi. Enggak, jadi ke X, ke Y, ke Z. Ya. Ya, ke I, ke J, ke K. Ya, seperti itu. Atau X, Y, Z. Ya, seperti itu. Iya, Prof. Ya, saya ulangi lagi Bapak Ibu. Jadi ini V sama dengan X dot I plus Y dot J plus Z dot K yang kita bisa tuliskan menjadi seperti ini.
V kecepatan partikel di sumbu X ditambah dengan kecepatan partikel di sumbu Y ditambah dengan kecepatan partikel di sumbu Z. Ini untuk vektor kecepatan pada gerak melengkung. Coba aku ingin Selanjutnya, tahu, sebentar Mbak, aku ingin tahu. Yang kedua itu ya, V sama dengan VXI tambah VYJ tambah VZK. Kira-kira kalau ini tuh besarnya V menjadi gimana? Besarnya V itu biasanya V ada panah tapi dikasih harga mutlak ya Mbak ya. Sama dengan apa? Sama dengan akar VX kuadrat, bukan akar VX kuadrat ditambah VY kuadrat tambah VZ kuadrat. Itu besarnya V. Ya, ingat ya. iya Bro. Selanjutnya untuk vektor percepatan pada gerak melengkung, ini kita turunkan 2 kali. Jadi kalau kita dari posisi, maka kita turunkan 2 kali. Jika itu dari kecepatan, kita turunkan sekali lagi untuk rumus percepatan. Jadi di sini tertulis percepatan adalah turunan kedua dari vektor posisi partikel P. Kita tuliskan d kuadrat X per dt kuadrat sumbu X atau vektor I plus d kuadrat Y plus per dt kuadrat vektor J plus d kuadrat Z per dt kuadrat vektor K sama dengan X dot dot. Nggih Bapak. X dot dot vektor I plus Y. Ojo macane aja dodot. Dodot kan kayak anu apa jenenge helm mobil dodot. Double dot. Double dot. Iya Bapak. Ya. Untuk ya, ini X double dot I vektor I plus Y double dot vektor J plus Z double dot vektor K. Maka kita peroleh rumus vektor percepatannya untuk gerak melengkung yaitu AX sumbu X I plus A percepatan di sumbu Y vektor J plus percepatan di sumbu Z vektor K. Ini untuk komponen rektangular kecepatan dan percepatan pada gerak melengkung. Jadi kita melihatnya ini sebagai gerak 3 dimensi. Selanjutnya, komponen rektangular ini berguna ketika komponen percepatan dapat diintegrasikan secara independen, misalnya pada gerakan proyektil atau gerakan peluru, di mana besarnya percepatan A, X, sama dengan double dot X, itu sama dengan 0, dan percepatan di sumbu Y, itu sama dengan double dot Y, sama dengan min G, artinya ini untuk gerakan proyektil pada sumbu Y, ini dipengaruhi oleh gerakan gravitasi. Percepatan gravitasi gitu ya. Ya, oleh percepatan gravitasi. Selanjutnya nilai percepatan A di sumbu Z sama dengan Z double dot itu bernilai 0. Dengan kondisi awal X0 itu sama dengan Y0 sama dengan Z0 sama dengan 0, maka kita peroleh bahwa Vx sama dengan Vx0 dan X Vx0T, artinya kalau mau mencari nilai besarnya jarak yang ditempuh, maka ini V dikalikan T, namun V-nya ini adalah V kecepatan di sumbu X. Untuk kecepatan di sumbu Y, itu nilainya adalah VY0 min GT, karena pada gerak lengkung, untuk sumbu X itu berlaku GLB, untuk sumbu Y berlaku GLBB, sehingga untuk mencari nilainya kecepatan di sumbu Y, itu kita gunakan rumus GLBB, di mana VY sama dengan VY0 min GT, VY0-nya ini nanti bernilai V0 kali sin theta. Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Untuk Y sama dengan VY0T min setengah GT kuadrat.
Kenapa bernilai? Karena di sini percepatan karena gerak benda menjauhi arah percepatan gravitasi. Selanjutnya, nah ini yang saya sampaikan tadi, bahwa pada gerak proyektil atau gerakan peluru ini, gerak pada arah horizontal atau sumbu X ini adalah gerak lurus beraturan, sedangkan gerak pada arah vertikalnya atau sumbu Y-nya adalah gerak lurus berubah beraturan. Gerakan proyektil ini dapat digantikan oleh dua gerak lurus yang independen atau terpisah. Selanjutnya saya akan membahas tentang gerak bola lebih dalam untuk menjelaskan slide sebelumnya. Jadi gerak parabola adalah gerak yang membentuk sudut tertentu terhadap bidang horizontal. Gerak parabola ini merupakan perpaduan antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Jadi apabila sebuah benda itu mengalami dua gerak ini, maka grafiknya tidak melengkung, melakukan gerak dipercepat ya parabola. waktunya ya lo ya. Waktunya kan Oke, jam Bapak. 4 jam. Selanjutnya. Oke. Ini untuk rumus-rumus gerak parabolanya. Maaf, ini saya menjelaskan yang ini lagi. Ini bisa kita lihat di grafik ini terdapat 3 titik. Nah, di mana titik A ini merupakan titik awal gerak benda dengan kecepatan awal V0. Untuk titik B adalah benda ini, di mana di titik B ini nanti bisa kita cari rumus jangkauan terjauh tinggi, di mana kecepatan vertikalnya bernilai 0 atau VY-nya sama dengan 0. Selanjutnya, ini adalah rumus-rumus dari gerak parabola. Saya turunkan dari rumus-rumus GLBB sebelumnya. Nah, ini saya tayangkan. Jadi untuk mencari waktu mencapai ketinggian maksimum, kita bisa menggunakan rumus VY sama dengan V0 sin theta min GT, di mana VY-nya ini bernilai 0 karena pada ketinggian maksimum benda itu akan mengalami berhenti sementara sebelum untuk jatuh ke bawah, sehingga kecepatan di titik tertinggi nilainya 0. Kemudian kita masukkan ke sini, diperoleh rumus G kali T sama dengan V0 sin theta, nilai waktu untuk mencapai tinggi maksimumnya adalah V0 sin theta per G. Selanjutnya, waktu untuk mencapai jarak maksimum ini juga bisa diperoleh dari rumus ini tadi, waktu untuk mencapai ketinggian maksimum, karena waktu untuk naik ke ketinggian maksimum pasti sama dengan waktu jatuh dari ketinggian maksimum ke jarak maksimum. Maka waktu untuk mencapai jarak maksimum adalah 2 kalinya waktu partikel itu mencapai ketinggian maksimum. Di sini kita masukkan ke rumus, diperoleh nilai Tx sama dengan 2 kali V0 sin theta per G. Selanjutnya, untuk menghitung ketinggian maksimum, kita juga bisa menurunkan dari persamaan GLBB, di mana ketinggian maksimum sama dengan V0 YT min setengah GT kuadrat. Seperti yang kita tahu di gambar gerak parabola tadi, pada sumbu Y, V0 Y-nya yaitu bernilai V0 kali sin theta. T-nya sebelumnya kita sudah ketahui nilainya V0 sin theta per G, dikurangi setengah G, T-nya kita masukkan lagi, disubstitusikan ke persamaan, sehingga diperoleh hasil akhir yaitu ketinggian maksimumnya bernilai V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Selanjutnya untuk menghitung jarak maksimum adalah jarak dalam arah mendatar searah sumbu X yang diukur dari titik asal hingga titik akhir benda. Ingat bahwa gerak arah mendatar merupakan gerak GLB sehingga kecepatannya bernilai tetap dan kita bisa menggunakan rumus GLB yaitu X sama dengan V kali T, di mana V pada sumbu X nilainya adalah V0 cos theta dikali nilai untuk mencapai waktu untuk mencapai jarak maksimum tadi 2 kali waktu untuk mencapai titik tertinggi, kita substitusikan semua persamaan sebelumnya ke dalam persamaan ini sehingga diperoleh nilai hasil akhir X max sama dengan V0 kuadrat kali 2 sin theta
kali cos theta per G. Karena 2 sin theta cos theta ini sama dengan sin 2 theta, maka persamaan untuk menghitung jarak maksimum ini nilainya yaitu V0 kuadrat sin 2 theta per G. Ini contoh soalnya. Sebuah peluru ditembakkan dari tebing setinggi 150 meter dengan kecepatan awal 180 meter per sekon pada sudut 30 derajat secara horizontal. Temukan berapa jangkauannya dan tinggi maksimumnya. Jika kita gambarkan, maka ilustrasi analisis vektor-vektornya seperti ini. Selanjutnya, kita bahas untuk... Jadi kita bisa tinjau dari sumbu vertikalnya, yaitu sumbu Y, yaitu terjadi gerak GLBB, dihasilkan seperti ini, kita masukkan ke dalam rumus yang sudah ditemukan sebelumnya tadi, lalu kita analisis dari sumbu horizontal atau sumbu Y, sumbu X-nya, di mana terjadi GLB atau percepatannya bernilai 0. Jadi kita masukkan nilai-nilai yang diketahui ini ke dalam rumus-rumus yang sudah ditemui sebelumnya. Ini. Bagaimana langkah untuk menghitung jangkauan maksimal dan ketinggian maksimal? Kita bisa menghitungnya menggunakan rumus yang tadi sudah ditemukan, yaitu H sama dengan V0Y kali T min setengah GT kuadrat. Kita masukkan hanya di sini bernilai min 150 atau ketinggiannya min 150 karena bendanya berada di atas tebing. Sama dengan 180 sin theta T min setengah G-nya 9,8 T kuadrat. Kita masukkan ke dalam perhitungan seperti ini. Mungkin Bapak Ibu bisa melihatnya sendiri. Terus ini sampai di persamaan kuadrat T kuadrat min 18,37 T min 30,6 sama dengan 0. Maka kita peroleh nilai waktu yang diperlukan proyektil untuk menghantam tanah, yaitu sebesar 19,91 sekon. Kita ambil nilai yang positif. Lalu berapa jangkauan maksimal yang bisa dicapai? Kita bisa menghitungnya menggunakan persamaan ini tadi, X sama dengan V0X kali T, di mana V0X-nya ini adalah V0 kali cos theta. Karena pada sumbu X itu V0-nya dikalikan cos theta, pada sumbu Y, V0-nya dikalikan sin theta. Diperoleh bahwa jangkauan maksimal yang dicapai oleh proyektil ketika menghantam tanah yaitu sebesar 3.100 meter. Selanjutnya untuk ketinggian maksimumnya bisa kita gunakan rumus sebelumnya tadi, V kuadrat sama dengan VY0 kuadrat plus 2AY. Kita masukkan nilainya ke dalam persamaan, di mana VY-nya ini bernilai 0 karena pada saat benda itu mencapai ketinggian maksimum, nilai V-nya adalah 0. Maka 0 kita masukkan ke dalam persamaan ini, 0 sama dengan 8.100 min 19,62Y. Sehingga kita peroleh nilai Y-nya adalah 413 meter. Berapa ketinggian maksimum yang dicapai oleh proyektil di atas tanah? Maka nilainya tidak langsung serta-merta 413 ini, namun ditambahkan ketinggian tebingnya sehingga bernilai 150 meter ditambah 413 meter sama dengan 563 meter. Ya. Nih. Sebagai renungan untuk berpikir, karena tidak ada hambatan udara, maka Anda dapat memperlakukan gerakan vertikal dan horizontal secara terpisah dan dapat segera menuliskan persamaan gerak aljabar. Jika Anda ingin memasukkan hambatan udara, Anda harus mengetahui percepatan sebagai fungsi dari kecepatan dan kemudian Anda perlu menggunakan hubungan kinematik dasar, variabel terpisah, dan integrasi. Jadi pada soal ini tadi, untuk percepatan hambatan udaranya kita abaikan. Ya, ini yang terakhir, Prof, yaitu komponen non-rektanguler dari gerak melengkung. Ada komponen tangensial dan normal.
Jika kita memiliki gagasan tentang jalur kendaraan atau objek, seringkali lebih mudah untuk menganalisis gerakan menggunakan komponen tangensial dan komponen normal. Kadang-kadang kita menyebutnya sebagai koordinat jalur. Nah, penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita analisis menggunakan komponen tangensial dan normal. Di sini bisa lihat ada permainan roller coaster dan juga ini alat uji sentrifugasi atau menguji darah. Selanjutnya vektor kecepatan partikel bersinggungan dengan lintasan. Sudah, ini sampai komponen tangensial saja. Oke. Jadi ini penguraian vektor-vektor komponen tangensial dan komponen normal pada gerak melengkung. Ini bisa kita lihat di sini, di mana E, T, dan E aksen T, ini adalah vektor satuan tangensial partikel di P dan P aksen. Ketika ditarik sehubungan dengan asal yang sama, maka DE, delta ET sama dengan E aksen dikurangi ET, seperti itu. Sehingga dari rumusnya bisa kita turunkan berapa nilai komponen tangensialnya. Nah, nilainya EN sama dengan turunan dari ET terhadap posisi atau sudut yang dilewati. Ya. Nah, ini untuk besar kecepatannya dan percepatannya bisa kita lakukan juga penurunan terhadap vektor. Untuk kecepatan tadi bisa kita turunkan terhadap posisi, sedangkan untuk percepatan bisa kita turunkan terhadap fungsi kecepatan terhadap waktu. Sehingga kita peroleh rumus setelah disubstitusikan, besarnya A tangensial yaitu dV per dt, dan A normal besarnya adalah V kuadrat per rho. Komponen tangensial percepatan mencerminkan perubahan kecepatan dan komponen normal mencerminkan perubahan arah. Komponen tangensial bisa bernilai positif atau negatif. Komponen normal selalu mengarah ke pusat kelengkungan jalur. Ini biasanya sering kita sebut dengan percepatan sentripetal untuk yang komponen normalnya ini. Karena selalu mengarah ke pusat kelengkungan jalur. Itu yang bisa saya sampaikan, Prof, dari kelompok kami. Satu saja. Satu Okay. saja. Tadi kan kalau ini besok lah terkait dengan yang tadi kan karena sudah saya sebut hukum pertama tadi loh ya, itu kan sigma gayanya kalau sama dengan 0 maka benda akan diam atau bergerak lurus beraturan ya. Ya. Iya, ya Prof. Kan? Nah, jadi lurusnya itu tetap perlu ya, lurus beraturan. Karena kalau melingkar itu ada percepatannya. Ya. Paham ya? Ya. Baik, kalau Prof. melingkar itu ada percepatannya, yaitu percepatan tangensial yang menyinggung titik di situ di mana dia berada. Kemudian yang satunya adalah normal, ya, percepatan normal, ya, atau percepatan sentripetalnya tadi masuk ke pusat, ya, kedua itu. Saya kira itu tambahnya, ya. Oke, saya kira sudah cukup, ya. Nah, itu sebagai latihan coba dicek di WA group ya, sudah saya kasihkan itu. Coba dicek sebentar aja. Baik, Prof. Oke, Prof. Ya, sudah ada ya. Saya izin stop share, Prof ya. Ya, Sudah, ya. Prof. Sudah ada ya. Ya itu coba ada 2 soal itu dicoba itu ya. Itu kayak seperti itu. Nanti hasilnya bagaimana ya? Untuk memperkaya saja ya. Saya kira itu. Cukup ya, saya kira ya, sudah lebih dari 10 menit ya. Iya, Prof. Oke. Terima kasih, Prof. Ya, jadi mari kita applause untuk teman-teman Anda yang sudah berpresentasi. Tangan.
Ya, untuk selanjutnya nanti ke depan yang selanjutnya itu berarti berkaitan dengan Newton's Law ya. Newton's Law ya. Jadi hukum-hukum Newton ya. Bukan dinamika, Pak. Bukan Prof. dinamika Iya, partikel. Prof, dinamika Nah, dinamika Dinamika partikel itu ya hukum-hukum Newton Hukum-hukum isinya. Newton. Ya, isinya hukum Newton. Ya, dinamika partikel tapi isinya hukum Newton. Jadi kita sudah mulai bicara Mbah Newton ya. Saya kira itu ya sudah diakhiri tadi ya. Halo? Saya belum. Iya, Ya, saya tadi belum ya, Mbak menutup. Risa, Bapak. diakhiri dulu. Ya. Terima kasih atas perhatian dari Bapak, Ibu, dan Prof. Budi. Apabila ada kurangnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, saya akhiri ya. Iya, Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, sampai Waalaikumsalam. bertemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih.